Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furas Hobby Channel. Dan kali ini saya akan lakukan tes run untuk settingan klasik dengan chassis Super One dan menggunakan body The Horizon guys. Seperti yang sudah kalian lihat untuk body Good Old Days ya. Cuman ini bodinya saya pakai yang lain. Jadi untuk menggambarkan aja untuk kit Horizon, kita setting klasik dan kita jalankan di lintasan seperti ini, hasilnya seperti apa. Nah ini dia lintasannya, dan lagi-lagi kita ketemu kawan lama kita, yaitu double bounce. Jadi ya saya juga nggak tahu ya kenapa sih di track ini suka banget dipasang double bounce. Padahal ini kalau mobil non STO yang pakai hanging akan cukup kesulitan. Walaupun nanti kita akan lihat nih bagaimana mobil klasik ketemu double bounce, lalu kita akan adu melawan side damper juga. Oke, ini dia untuk mobil klasiknya. Jadi ini settingan dengan part plug and play ya untuk klasik ya. Kalian sudah sering lihat video buildnya di channel saya juga. Dan ini menggunakan chassis Super One bawaan dari Vanguard Sonic dan juga Victory Magnum, seperti yang sudah kalian lihat di video battle-nya untuk Vanguard versus Victory guys. Nah ini dia untuk mesinnya. Saya di sini menggunakan mesin Hyperdash jadul, dan untuk settingannya seperti ini. Depan menggunakan roller 13 mm dan juga ring karet untuk atasnya. Lalu untuk roller belakangnya menggunakan 19 mm belakang bawah dengan ring karet, belakang atas menggunakan O-ring plastik guys. Nah untuk lawannya kita akan turunkan hari ini menggunakan side damper X, yaitu untuk VS chassis, dan juga nanti ada yang Super FM chassis bawaan dari Broken Gigant Jet Black Special guys. Nah untuk yang VS seperti ini, untuk part-part yang terpasang juga sudah saya jelaskan pada video buildingnya lengkap dengan part list dan harganya guys. Nah kalian lihat di sini ini menggunakan brake sponge berwarna hijau untuk depan, dan untuk belakang menggunakan brake berwarna pink. Sedangkan untuk Super FM-nya seperti ini menggunakan settingan side damper X juga. Dan kalian kalau pengen penasaran nih side damper X itu apa, kalian bisa cek kedua video building untuk VS dan juga Super FM ini ya. Di sana saya jelaskan secara mendetail beserta dengan part listnya guys. Untuk Super FM-nya menggunakan light dash motor dengan tutup warna kuning ini ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana larinya. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk Super One-nya. Jadi untuk bagian brake depannya ini saya pakai busa rem berwarna biru seperti ini, dan sudah saya amplas sehingga permukaannya menjadi sedikit melengkung seperti ini guys. Nah kalau kalian penasaran dengan cara nyeting rem, kalian bisa cek video saya mengenai brake setup. Ini sudah saya jelaskan juga, sudah lama banget videonya. Kalian bisa cek bagaimana melakukan settingan untuk rem depan dan belakang. Nah jadi seperti ini settingannya, masih menggunakan ban small bawaannya dan tanpa bubut sama sekali karena di kelas klasik dia. Dan kita akan coba lihat untuk tes run-nya. Pertama kita akan turunkan adalah Super One klasik ini dengan part plug and play guys. Kita akan lihat, kita mulai di sini. Ya langsung keluar lintasan begitu diturunkan. Jadi memang problemnya untuk settingan klasik ini, dia tidak menggunakan mesh damper yang bergerak. Artinya untuk pemberat itu dia pemberat timah dan dipasang paten dia pada kitnya, sehingga tidak ada peredam getarnya di situ. Nah berbeda dengan mobil side damper, untuk mesh dampernya itu dia masih bisa bergerak naik dan turun ya. Di situ dia berfungsi untuk meredam getaran saat mobil lompat dan mendarat. Itu sebabnya untuk double bounce ini benar-benar hell atau neraka, dikarenakan untuk settingan mobil klasik ini tidak menggunakan mesh damper. Kita akan coba turunkan lagi di sini, dan seperti yang bisa kalian lihat, masalahnya selalu ada pada mendarat. Karena tidak adanya mesh damper, maka dia saat mendarat sudah bisa dipastikan akan bounce ke atas lagi. Di samping itu juga faktor bannya tebel banget tanpa dibubut, jadi itu dia yang menyebabkan mobil mendarat cenderung lebih membal dia atau mentul ya. Nah kita akan coba turunkan lagi di sini. Kita akan lihat untuk voltase yang pas nanti berapa untuk mobil bisa finish 3 lap. Kita lihat di sini ya. Oke itu dia, dan rodanya nyaris terlepas satu nih. Jadi dia memang untuk kelemahan dari kit-kit yang plug and play seperti ini guys. Kalau misalkan settingan klasik kan nggak boleh ditembus untuk velgnya, jadi harus pakai AS 60 dan tidak menembus velg. Itu sebabnya dia mudah sekali untuk loss untuk velg bawaan dari kit klasik ini atau kit-kit Super One ya.
Jadi dia memang rentan untuk loss. Jadi kudu hati-hati di situ, apalagi kalau kalian pakai bearing AO ya. Kalau lepas hilang ya sudah wassalam guys. Nah, kita lihat di sini untuk voltase yang pas tadi ada di 2,7. Jadi kita akan coba nanti turun dengan menggunakan voltase yang pas ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan mengatur voltase dari baterai untuk bisa membuat mobil lebih pas lagi larinya di lintasan dengan menggunakan voltmeter digital ini, kalian bisa cek video saya yang ini. Di situ saya jelaskan praktek cara penggunaan dan juga bagaimana fungsi kerja dari voltmeter digital ini guys. Oke, sekarang kita akan turunkan untuk VS chassisnya. Di sini saya menggunakan SMC saja untuk motornya, dan untuk gearnya saya menggunakan super speed 3,5/1. Untuk settingan remnya seperti ini sudah saya amplas juga dan sudah presisi tentunya. Kita akan coba turunkan ya. Kita bisa lihat di sini dengan battery full SMC dengan super speed gear pun tidak terlalu ngacir larinya, dikarenakan juga ini karena beban mobilnya lebih berat dibandingkan dengan STB ya, karena ada 2 set mesh damper di situ depan dan belakang, lalu pada samping juga ada mesh dampernya guys. Jadi membuat mobil tidak lari sekencang STB, yang polosan aja ya. Untuk set damper ini memang butuh mesin dengan RPM dan juga torsi yang sedikit lebih tinggi guys jika dibandingkan dengan SMC ataupun Mabuchi. Nah, kita akan coba turunkan aja di sini dan lihat bagaimana mobil berlari 3 lap tanpa kita angkat terlebih dahulu. Oke, itu dia, singkat aja kita coba angkat sekarang dan kita akan coba kencangin lagi. Jadi kita akan lihat bagaimana menggunakan mesin yang lebih kencang. Kita lihat di sini mobil tidak ada kendala sama sekali. Oke, sekarang kita akan coba kencangin dikit pakai mesin RevTune yang jadul. Jadi ini udah lama banget mesinnya dan sudah nggak sekencang dulu sih. Di sini kita akan lihat nanti dengan menggunakan RevTune bagaimana performanya. Nah, ini dia guys, timbul masalah pada VS chassis. Ini memang penyakit ya. VS ini terkenal bumper depannya ini mudah getas dia, atau mudah ada stress marknya seperti ini dikarenakan memang dia lembek banget. Jadi VS ini bisa dibilang kurang cocok kalau kita gunakan untuk side damper X ataupun side damper ataupun BMAX, dikarenakan tidak bolehnya diberi reinforcing pada sisi kiri dan kanan dari bagian bumper depan yang lembek ini ya. Jadi mau nggak mau kita polosan kayak gini, cuman resikonya ya gitu, kalau mobil dipakai secara terus menerus dia lama-lama akan getas dan pada akhirnya akan retak untuk bagian sisi dari bumper depannya guys. Nah, kita lihat di sini ya, kelihatan memang untuk RevTune jadul saya ini udah mulai nggak lari dia, jadi kelihatan mobil tidak begitu ngebut di sini. Jadi saya biarin aja dulu sebentar. Dan sekarang kita coba tangkap ya, kita lihat apakah ada kendala untuk mobilnya. Dan rupanya cukup aman di sini. Sekarang kita akan coba turunkan untuk Super FM-nya dengan light dash motor. Nah, ini sayang banget karena light dash-nya cuma 1. Jadi kalaupun saya punya 2 enak nih bisa diturunkan tadi VS-nya pakai light dash juga guys. Tapi nggak apa-apa. Di problem untuk yang Super FM ini, kalau kalian lihat di video tes run pertamanya ya, dia kalau pakai tune tidak begitu lari. Jadi harus saya pasangi light dash guys. Jadi kita akan coba turunkan di sini. Mobil cukup aman saat bridge pertama ya, dan mobil turun mendarat dan seketika dibelokkan lalu masuk ke double bounce, mobil pun cukup aman. Kita lihat melewati bridge terakhir cukup aman juga. Memasuki lap kedua kita lihat lagi-lagi double bounce aman. Kita lihat untuk lap terakhir apakah bisa finish atau tidak. Dan kita lihat aman. Jadi memang betul ya, untuk double bounce ini selain mobil STO ya, dalam artian STO yang pakai hanging, side damper dan BMAX juga, itu akan kesulitan untuk melewati double bounce ini. Tapi perlu digarisbawahi, untuk yang single shaft pun dia harus menggunakan akar guys. Jadi bukan tipe single shaft yang rigid atau kaku ya, seperti AR chassis, VZ dan juga FMA dengan fix rear stay. Jadi kalaupun kalian mau menggunakan akar, kalian harus menggunakan akar yang cukup lentur, dikarenakan akar lentur ini berpengaruh sekali saat mobil melewati double bounce itu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, untuk single shaft dengan side damper tidak masalah melewati double bounce ya. Oke, ini dia, rupanya ada kendala di sini. Jadi Super FM-nya untuk pinionnya ini sepertinya lepas atau bergeser ya. Jadi dia hanya berputar bagian roda depannya. Jadi pinion pada propeller shaft ya, bukan pada motornya. Jadi ini akan kita perbaiki sesaat lagi dan kita akan coba turunkan VS chassisnya menggunakan RevTune motor 2 kali ini dengan tutup berwarna biru. Untuk brake-nya masih sama, menggunakan brake biru untuk depan dan juga pink untuk belakang. Kita akan coba turunkan di sini. Oke, mobil relatif aman, berlari di lintasan untuk 3 lap, jadi cukup oke untuk speednya. Saya rasa kita akan coba gunakan RevTune motor 2 ini untuk kita nanti turunkan bersama 2 mobil lainnya guys.
Kita lihat di sini ya, mobil tidak terlampau liar untuk larinya dan dia lompat dan mendarat pun cukup aman di sini. Jadi kalian bisa lihat ya, pengaruh dari mesh damper itu sangat-sangat signifikan pada lintasan seperti ini guys. Jadi kalau memang mobil klasik itu batasannya tidak boleh menggunakan mesh damper, ya paling tidak tracknya itu harus pas. Nah ini sebenarnya di Surabaya ini nggak ada kelas klasik, jadi memang tracknya ini ditujukan untuk ya kalau nggak STO biasanya dia side damper atau BMAX guys. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita akan coba turunkan aja di track kita kali ini. Nah kita akan mulai sekarang turunkan ketiga mobil. Jadi settingannya masih sama, tidak ada yang saya ubah sama sekali, hanya pada mesinnya tadi untuk yang VS. Oke, sebelum kita mulai tanding race-nya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh supporter dari Tim Flash Channel berikut ini. Terima kasih telah mensupport menjadi member. Dan jangan lupa kalian bisa menjadi member dari Furas Hobi Channel juga guys. Oke deh, kita akan mulai race-nya ya. Kita akan start di sini. Oke, kita lihat di sini dan Super FM-nya sudah keluar. Kita akan lihat untuk lap kedua. Kita lihat di sini cukup aman, mobil cukup stabil dan akhirnya klasiknya keluar lintasan saat melewati double bounce guys. Jadi betul ini menjadi masalah di double bounce-nya. Kita bisa lihat untuk VS masih stabil, masuk ke 3 lap dan sudah finish dia. Jadi di sini VS-nya lebih unggul ya untuk di track kita kali ini karena memang dia tidak terlalu kencang juga jika dibandingkan dengan Super FM-nya yang menggunakan light dash. Tapi kita lihat di sini, dia pindah jalur, halus tapi tidak berasa guys. Oke, kita biarkan terlebih dahulu dan sebentar lagi kita akan angkat mobilnya dan kita akan mulai lagi turunkan ketiga mobil. Oke, sekarang penasaran, saya coba turunin lagi untuk yang klasik. Kita lihat di sini, waduh, langsung kelontang dia. Jadi sebenarnya sih kalau boleh ngerubah track ya, ini saya lepas guys. Cuman ya sayang sekali nggak ikut punya track, nggak ikut punya tempat. Jadi ya pasrah aja deh, kita pakai yang ada aja. Paling nggak ya kita coba turunkan aja dengan kondisi seperti ini. Ya udah, kita coba turunkan lagi di sini dan rupanya mobil cukup mau untuk run di double bounce-nya ya. Dan kita lihat di sini walaupun cukup pontang-panting, tapi mobil masih bisa kembali ke track guys. Kita biarkan sejenak dan setelah ini kita akan turunkan lagi ketiga mobil bersamaan. Nah itu dia untuk yang Horizon, akhirnya mau juga dia ya. Sekarang kita akan coba turunkan dengan VS-nya ya. Berdua aja dulu, kita lihat bagaimana race-nya. Iya, baru turun udah kelontang dia guys. Gak apa-apa, kita langsung angkat, kita coba turunkan bersamaan di sini. Kita mulai di sini. Nah ini dia sudah mulai mau di double bounce-nya. Kita lihat apakah bisa ngejar VS-nya atau tidak. Jadi perlu garis bawah ya, untuk yang klasik ini menggunakan baterai yang sudah saya kurangi voltasenya. Jadi kelihatan dia memang sedikit lebih loyo walaupun dia pakai hyperdash dan lawannya menggunakan RevTune 2. Jadi kalian bisa lihat untuk mobil yang lebih modern itu dia lebih baik performanya di segala hal, dikarenakan memang dari segi settingan juga lebih bisa dibilang lebih adaptif ya, lebih bisa adaptasi dengan track yang ada guys. Berbeda dengan klasik yang sedikit-sedikit keluar lintasan, apalagi ada double bounce-nya di sini guys. Oke, kita tangkap. Jadi masih unggul untuk VS-nya. Sekarang kita akan coba turunkan ketiga mobil secara bersamaan. Oke, kita mulai di sini race-nya. Engine on, let's go. Lagi-lagi keluar untuk klasiknya. Kita lihat di sini Super FM-nya kenceng banget, mendahului di depan dan pada lap kedua nyangkut di double bounce lalu dia bertengger di track. Kita coba turunkan langsung ya di sini, nggak perlu dari start lagi. Kita lihat apakah Super FM bisa ngejar VS-nya di sini. Perlu diingat untuk light dash ini jelas lebih powerful jika dibandingkan dengan tune motor ya. Jadi kita lihat apakah bisa nguber untuk Super FM-nya dengan mesin light dash motor. Kita lihat melewati double bounce dan sudah keluar duluan untuk Super FM-nya guys. Gak apa-apa, kita coba turunkan lagi di sini. Lagi-lagi VS-nya ini cukup unggul ya di track ini ya. Jadi cocok dia kayaknya untuk mesinnya dan juga gearnya juga udah pas dia. Dan kita lihat di sini untuk Super FM-nya nguber-nguber dia. Kita lihat apakah bisa nyusul untuk VS-nya. Melewati double bounce, masuk. Kita lihat pindah jalur aman. Lewat start dan dia sudah bisa berhasil melewati VS-nya guys. Jadi memang untuk VS ini cocok karena speednya juga nggak terlalu tinggi di sini dibandingkan dengan light dash. Dan kita bisa lihat light dash cukup liar kalau ada di lintasan kita kali ini guys.
Dia cukup kejar-kejaran juga ya untuk Ledas ya. Jadi kita bisa lihat dia cukup keambil tadi posisinya dan masih bisa menyusul lagi, disusul oleh Super FM-nya, dan kita bisa lihat dia nyaris ke Uber lagi oleh VS-nya guys. Oke deh, kita angkat dulu dan kita lihat sekarang nih untuk yang VS apakah tambah parah untuk stress marknya. Kita lihat di sini dia tambah lebar guys. Untuk getas putihnya ya, kalian bisa lihat ini sebentar lagi sampai ke tengah dan mungkin bisa patah guys. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai aja terus sampai nanti waktunya ganti chassis baru kita ganti. Oke, kita turunin lagi ketiga mobil. Kita lihat di sini kali ini klasik masih bisa dan keluar di double bounce. Wassalam, ya udah nggak bisa finish 3 lap memang dia guys. Memang ini track untuk side damper dan juga BMAX single shaft ya. Kita bisa lihat double bounce itu kurang cocok untuk double shaft seperti yang sudah kalian lihat di video saya untuk test run BMAX versus side damper untuk double shaft chassis guys. Kalian bisa cek lagi di sana, mobil sangat kewalahan melewati double bounce. Jadi memang ini oke banget untuk single shaft dengan akar yang kita pasangkan tidak menggunakan settingan rigid untuk belakang ya. Jadi cukup lentur dia. Dia bisa melewati double bounce dengan cukup mudah di sini. Untuk yang light dash ini sebenarnya juga udah oke, tadi udah cocok. Cuman ini biasanya kalau dipasangi battery full dia suka angin-anginan gini guys. Sebenarnya nggak masalah kalau kita bisa kurangi sedikit untuk voltasenya ya. Ya udah, jadi itu aja untuk tes run kita hari ini. Bagaimana menurut kalian untuk klasik dengan body Horizon chassis Super One? Apakah cukup oke untuk di track ini? Dan apakah kalian masih ingin untuk mobil klasik seperti berikut ini guys? Cukup mudah dan cukup murah, jelas. Tapi untuk performa kalian tidak bisa bandingkan dengan performa dari Mini 4WD yang lebih modern settingannya seperti side damper dan juga BMAX. Sekalipun side damper dan BMAX itu untuk spesifikasinya pun masih di bawah STO yang biasa ya, dengan all parts high grade dan juga menggunakan pivot, angkor, setup dan sebagainya. Jadi memang ini kelas entry level kalau bisa dibilang untuk pemula dan cukup murah tentunya. Oke deh, jadi itu aja. Jangan lupa saksikan semua video saya untuk building dan juga kisaran harga dan part listnya untuk side damper, BMAX, single shaft, double shaft ada semua di situ. Bahkan untuk yang klasik juga ada. So jangan lupa pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. Can we talk about me and you?